Sekarang air jauh lebih berharga daripada minyak. Gini ceritanya. Selama 1 abad lebih, minyak adalah sumber peran dan kekuasaan. Tapi minyak punya pengganti. Ada energi surya, angin, dan nuklir. Air tidak punya pengganti. Tidak ada yang menggantikan air untuk diminum, bertani, dan hidup. Dan tidak seperti minyak yang bisa dibeli dari banyak negara. Sungai mengalir di jalur yang tetap melintas banyak negara sekaligus. Disitulah letak bahayanya saat suatu negara di berada hulu sungai, dia memegang keran hidup di negara-negara di hilirnya. Kekuasaan tersebut tidak bisa dibeli, dan disitulah yang bikin air jadi pemicu konflik paling berbahaya di abad ini. Nah, di Cina sedang membangun suatu bendungan seharga sekitar 167 miliar dolar. Salah satu proyek infrastruktur termahal dalam sejarah manusia. Namanya adalah proyek Medok. Dibangun di Sungai Yarluk Transport di Tibet dan mulai dikerjakan pada Juli 2025. Kapasitasnya 3 kali lipat Tirgos, bendungan terbesar di dunia saat ini. Masalahnya ada di geografinya. Sungai tersebut mengalir keluar dari Tibet menjadi Sungai Brahmaputra di India, lalu Jamuna di Bangladesh, menopang hidup sekitar 130 juta orang di hilir. Dan tidak satupun perjanjian berbagai air antara Cina, India, dan Bangladesh. Bagi hilir, taruhannya adalah eksistensial. Sungai tersebut memasuk hampir sepertiga sumber air tawar India dan sekitar 40% potensi hidropowernya. Di Bangladesh, dia memenuhi sekitar 55% kebutuhan irigasi. Dengan menguasai hulu, secara teori Cina bisa menahan air saat musim tanam atau melepas air besar-besaran saat musim hujan dan memicu banjir. Air berubah dari sumber kehidupan jadi alat tekan. Cina menyebut proyek ini urusannya kedaulatannya dan berjanji tidak merugikan hilir. Tapi tanpa perjanjian mengikat, hilir cuma bisa bergantung pada janji, bukan jaminan. Nah, inilah yang paling berbahaya karena melibatkan dua kekuatan nuklir yang bermusuhan, yaitu India dan Pakistan, memperebutkan Sungai Indus. Pada April tahun 2025, setelah serangan teror di Pahalgan yang menewaskan 26 orang, India menaklukkan Indus Water Treaty, perjanjian pembagian air tahun 1960 yang selama 65 tahun bertahan bahkan melewati beberapa perang. Pejabat India bahkan bersumpah memastikan tidak setetes air pun mengalir ke Pakistan. Sampai di pertengahan tahun 2026, penangguhan tersebut masih berlaku, bahkan setelah gencatan senjata. Bagi Pakistan, lebih dari 90% tanaman pagangannya dihari oleh sistem Idrus. Sekitar 9 dari 10 warganya hidup dalam cekungan sungai tersebut. Pakistan menyatakan dengan tegas, setiap upaya mengalirkan air Idrus akan dianggap sebagai tindakan perang. Di Ethiopia, meremisikan Grand Ethiopian Renaissance Dam pada tahun September tahun 2025. Bendungan hidroelektrik terbesar di Afrika dibangun di Blue Nile, anak sungai utama Nil. Bagi Mesir, ini alarm merah. Negara tersebut bergantung pada Nil untuk sekitar 97% kebutuhan air tawarnya. Presiden Mesir menyebutnya secara terbuka sebagai ancaman eksistensial. Hampir seluruh 110 juta lebih penduduk Mesir hidup di sepanjang tepi Nil dan deltanya di tengah gurun. Tanpa Nil, Mesir secara praktis tidak bisa dihuni. Mesir menyebut aksi sepihak ini melanggar hukum internasional dan menyatakan berhak merespon di bawah piagam PBB. Bahasa diplomatik yang berarti opsi militer tidak disampingkan. Nah, sekarang ada pendatang baru nih. Dia seorang peminum air baru yang tumbuh paling cepat dan hampir tidak terlihat, yaitu data center kecerdasan buatan. Server AI menghasilkan panas sangat luar biasa, dan cara termurah mendinginkannya adalah menguapkan air tawar bersih ke dalam jumlah masif. Setiap percakapan yang kamu ketik di AI, diam-diam ada air menguap di suatu tempat untuk mendinginkan mesinnya. Angkanya sudah raksasa sepanjang tahun 2025. Konsumsi air langsung data center AI global ditaksir menembus sekitar 560 liter.
setara hampir seluruh produksi air minum kemasan seluruh dunia dalam setahun. Google sendiri mengakui memakai sekitar 41 miliar liter air pada tahun 2025, naik 34% cuma dalam setahun. Dan tren ini baru dimulai karena setiap model AI butuh air lebih banyak untuk dilatih. Dan pukulan terberatnya justru ada di lokasi. Banyak data center dibangun di wilayah kering seperti Arizona dan Texas. Tempat mereka berebut air langsung dengan kebutuhan warga dan pertanian. Di Texas saja, konsumsi air data center diproyeksi melonjak 49 miliar galon di tahun 2025. Jadi hampir 399 miliar galon pada tahun 2030. Kalau semua tadi terdengar seperti masa depan, ingat bahwa kiamat air sudah pernah terjadi. Laut Aral dulu adalah danau terbesar keempat di dunia. Pada era Soviet, sungai-sungai yang memberinya air dialihkan besar-besaran untuk mengairi keperbunan kapas. Hasilnya, dalam beberapa dekade, laut tersebut menyusut dan hampir lenyap. Kapal-kapal nelayan yang dulunya mengampung kini terdampar berkarat di atas gurun, lebih dari 100 km dari sisa airnya. Seluruh ekosistem industri, perikanan, dan komunitas yang bergantung pada hancur total. Laut Aral jadi bukti nyata bahwa manusia benar-benar bisa membunuh sebuah laut hanya dengan salah mengelola airnya. Nah, masalahnya banyak orang itu mengira air itu melimpah. Faktanya justru sebaliknya. Memang sekitar 70% permukaan bumi adalah air, tapi hanya sekitar 3% dari seluruh air bumi yang berupa air tawar. Sisanya air laut yang tidak bisa langsung diminum atau dipakai bertani. Dan dari 3% yang sedikit tersebut, sebagian besarnya terkunci dalam bentuk es di kutub dan glasier. Air tawar yang benar-benar mudah diakses manusia jumlahnya sangat kecil atau sangat terbatas. Akibatnya, sudah terasa sekarang, sekitar separuh populasi manusia di dunia sudah hidup dalam kondisi tekanan air, setidaknya di sebagian waktu dalam setahun ini. Nah, kalau kita lebih bedah lebih dalam lagi nih, sengketa air punya struktur yang jauh lebih berbahaya dari sengketa minyak. Negara hulu selalu punya insentif membangun duluan, karena siapa yang membangun bendungan lebih dulu memegang kendali. Menunggu berarti kalah dalam posisi. Negara hilir menghadapi ancaman eksistensial sehingga bersedia menempuh langkah ekstrim termasuk perang. Karena bagi mereka pilihannya adalah melawan atau mati kehausan. Dan tidak seperti perdagangan yang bisa saling menguntungkan. Air itu zero sum. Di jangka pendek, air yang ditahan hulu adalah air yang hilang dari hilir. Tapi tahan dulu nih, perang air belum tentu terjadi. Sejarah justru menunjukkan air lebih sering memicu kerjasama daripada perang. Indus-Water 30 sendiri bertahan 65 tahun melewati beberapa perang. Teknologi desalinasi makin murah, irigasi makin efisien, kelangkaan mendorong inovasi. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Buat kita, isu ini terasa jauh, padahal relevansinya dekat. Di Indonesia relatif kaya air dibandingkan banyak negara, tapi distribusinya ketimpang. Beberapa wilayah seperti di NTT dan sebagian Jawa sudah rutin menghadapi krisis air di musim kering, sementara wilayah lain malah kebanjiran. Di skala ekonomi, konflik air global akan memukul harga pangan dunia. Pas negara-negara pertanian besar kekurangan air, harga gandum, kedelai, dan komoditas impor bisa melonjak, dan Indonesia sebagai importir ikut kena. Air tawar juga pelan-pelan jadi kelas aset baru. Investor global sudah mulai melirik infrastruktur air, teknologi desalinasi, dan efisiensi irigasi sebagai tema jangka panjang yang permintaannya dijamin pasti akan naik. Karena di balik setiap berita selalu ada sejarah, di balik setiap krisis selalu ada pelajaran, dan di balik setiap perubahan selalu ada pola yang bisa kita pelajari. Saya Agung Logowo, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap #pahami dunia.